Salam saudara seiman, terima kasih kepada Ibu Gembala Victory, Ibu Eli yang memberikan kesempatan pada saya untuk memberi kesaksian di saat suami yang tidak bisa menjadi imam bagi keluarga. Ini kesaksian saya dan merupakan kesaksian saya untuk yang kedua kalinya, yang mana pada waktu kesaksian pertama saya bersaksi tentang bagaimana suami saya membawa pergumulan yang hebat pada keluarga saya, yang akhirnya membawa kami keluarga kerana hukum. Tuhan berkata, satu jiwa bertobat, seluruh isi neraka tidak akan tinggal diam. Setelah melewati semua itu, ada titik di mana suami saya bertobat dan seakan berbalik, berubah menjadi lebih baik. Semua berjalan dengan baik, Tuhan perlahan memulihkan. Namun dalam perjalanan ini, rupanya proses saya masih belum selesai, saudara-saudara. Tanpa saya tahu dan sadari, suami mulai kembali menjadi pribadi yang lama. Menjadi pemarah, suka menipu, suka berhutang. Yang mana justru saya ketahui pada saat setelah suami saya masuk lagi dalam proses Tuhan, di dalam penjara lagi, karena dosa masa lalu yang belum selesai. Di saat-saat ini, kalau sebagai manusia, seorang ibu, 3 orang anak, harus berjuang sendiri, harus menghidupi anak-anak, bekerja membimbing tanpa seorang imam. Tuhan tugaskan saya menjadi pilar bagi keluarga. Kalau saya runtuh, keluarga saya pasti runtuh. Di saat-saat yang seperti ini malah suami saya itu berhutang, memakai nama keluarga, yang imbasnya sangat berdampak pada damai sejahtera anak-anak yang merasa diteror. Namun saudara-saudara, saya menolak menyerah. Saya mencari Tuhan lebih lagi. Saya tidak mau berfokus pada masalah, tetapi fokus mencari Tuhan. Pada saat seperti ini saya berpuasa, menyembah, merendahkan diri kepada Tuhan, memohon belas kasihan-Nya kepada saya dan keluarga. Saya hilangkan marah, geram saya kepada suami, walaupun perlakuannya secara manusia tidak bisa dimaafkan. Namun, saya serahkan semua kepada Tuhan. Saya bersihkan hati di hadapan Tuhan. Saya hanya bisa mengampuni, dan biarlah proses Tuhan yang menyadarkan suami. Tuhan berfirman dalam Mazmur 37 ayat 25, Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, anak cucunya meminta-minta roti. Di saat-saat seperti ini, saya semakin melekat, mencari Tuhan dalam firman-Nya. Saya ajak anak-anak saya mesbah keluarga setiap malam, berdoa bersepakat. Saya tidak berfokus pada masalah yang kalau manusia bilang itu ruwet, nggak ada jalan keluarnya. Namun, dalam pendekatan saya terhadap Tuhan, yang mana hal ini menghasilkan iman akan firman Tuhan. Dalam setiap firman ini saya bedah di setiap saat teduh saya bersama Tuhan. Saya cari dan tulis di buku renungan saya setiap hari. Apakah ada kandungan dosa, nasihat, teladan, atau apakah ada janji Tuhan yang terkandung dalam firman yang sedang saya baca pada hari itu. Dan dalam penerapan sehari-hari, apa yang bisa saya perbuat dalam firman itu. Pada setiap saat saya merasa down, saya akan ucapkan firman Tuhan untuk menguatkan saya. Salah satu firman yang menjadi berkat bagi saya adalah Mazmur 56 ayat 4 dan 5. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu, kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Dan Mazmur 121 selalu ada dalam hati saya. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dan banyak lagi firman-firman Tuhan yang saya ucapkan.
Saya lakukan doa peperangan setiap hari. Dengan iman, saya lepaskan firman-firman Tuhan tersebut. Saya melakukan ini sampai sekarang. Selalu saya ucapkan dan imani firman Tuhan ini. Firman tersebut yang memberi saya kekuatan dan terus mengucap syukur dengan tidak bersungut-sungut. Dari sini saudara-saudara, saya melihat penyataan dan pemeliharaan Tuhan terjadi atas hidup saya dan anak-anak. Walaupun tidak ada suami dan belum ada pekerjaan pada saat itu, kami tidak pernah kekurangan apa-apa. Pertolongannya pada kami selalu tepat pada waktunya. Bahkan pernah Tuhan lakukan mujizatnya pada saya dan anak-anak. Pada awal-awal pergumulan saya waktu itu, ada seorang yang memberi kami berkat. Padahal saya tidak pernah meminta dan jarang sekali berkomunikasi. Yang membuat saya tercengang bukan karena berkat itu, namun tulisan dalam berkat tersebut. Beliau mentransferkan saya sejumlah uang yang bagi saya cukup besar, dan untuk kehidupan saya dan anak-anak sebulan itu cukup. Dengan tulisan dari Tuhan Yesus. Beliau WA saya dan memberitahukan pada saya kalau beliau memberi saya berkat. Dan waktu saya cek karena besar, saya bilang ke beliau, mengucap terima kasih dan bertanya apakah tidak salah mentransfer ke saya. Beliau bilang tidak, dan bilang Tuhan menyuruh saya untuk memberikan sejumlah itu, dan Tuhan sangat desak saya untuk mengingatkan saya buat transfer ke kamu. Di situ saya menangis, bersujud dan mengucap syukur, bukan karena uangnya, namun saya menangis karena Tuhan itu ingat saya. Tuhan menyertai saya. Dia menunjukkan kuasanya. Tuhan itu tidak ninggalin saya. Saya jadi sadar, itulah upah dari orang yang setia. Saya tidak menghiraukan semua pergumulan saya. Saya tidak mau bersungut-sungut apapun yang suami katakan, sejahat apapun. Saya menutup telinga dan tidak berfokus pada itu, namun berfokus pada Tuhan. Karena itu saudara-saudara, jangan jemu-jemu mencari Tuhan. Kalau dalam pergumulan yang berat, jangan fokus terhadap persoalan, tapi fokuslah kepada Tuhan. Menjaga hati kita hidup kudus, menjadi seorang pelaku firman. Sampai saat ini pun saya masih dalam proses pergumulan dan masih menantikan pemulihan Tuhan untuk saya dan keluarga. Namun saya dapat melewati hari demi hari bersama Tuhan. Tuhan juga bukakan jalan bagi saya satu persatu, mengurai masalah saya. Dari masalah kendaraan sampai pekerjaan yang saya tidak bisa tanggung, saya serahkan semua pada Tuhan. Saya lakukan bagian saya, mencari rema firman Tuhan setiap hari, dan menyadari Tuhan itu tuntun saya setiap saat lewat firman-Nya, menegur saya jika saya salah. Semisal kadang saya tidak sabar kepada anak-anak, hari itu juga Tuhan tegur saya lewat firman, dan saya langsung mohon ampun kepada Tuhan dan meminta maaf sama anak-anak. Ini saudara-saudara, jika kita tidak mempunyai imam yang baik, belum mempunyai imam yang baik di dalam keluarga, maka sebagai istri dan tiang dari keluarga, kita harus dapat mampu menjaga, menjadi pilar doa untuk keluarga kita. Selalu taat, beriman, percaya, dan setia kepada Tuhan. Itu yang saya pelajari dan saya dapat dari proses ini. Walaupun saya tidak sanggup, namun saya sanggup karena Tuhan yang menopang saya, yang menyertai saya, yang memelihara saya dengan keluarga, melindungi kami, dan menyertai kami. Ini merupakan sebagian dari kebaikan Tuhan yang saya alami, yang terlalu banyak sebenarnya kebaikan lain yang tidak akan cukup rasanya kalau saya jabarkan satu persatu. Kali ini saya mendapat rema dari Tuhan, yaitu pada firman Tuhan Ibrani 12:3 ayat 4. Saya baca sedikit ya saudara. Ingatlah selalu akan Dia
yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang yang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu lawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Firman ini menjadi tamparan untuk saya. Pergumulan saya tidak seperti darah Yesus yang tercurah di kayu salib. Apa-apanya sepertinya, saudara-saudara, dibandingkan pengorbanan Tuhan kita di dalam pergumulan kita. Hari-hari ini kita semua merasa bahwa dunia tidak akan semakin baik. Namun kita percaya akan satu dan berpegang teguh atas Tuhan kita, penebusan dosa kita oleh darah Yesus. Itulah yang kita pegang. Saudara-saudara yang sedang dalam pergumulan, janganlah menyerah. Carilah Tuhan lebih. Dengan merendahkan diri di hadapannya. Dia adalah salah satu saksi hidup di mana Tuhan membimbing dan menguatkan saya melewati segala proses yang Tuhan izinkan kepada hidup saya. Kiranya boleh menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Shalom Bu. Ya, shalom. Ya, puji Tuhan. Hari ini sehat semua sekeluarga? Puji Tuhan, sehat. Oke, ya. Bagaimana perjuangan Ibu hari-hari ini? Bagaimana kondisi suami hari-hari ini? Kalau suami kondisinya ya masih tetap seperti dulu ya, masih tetap saya doakan setiap saat. Up and down dia? Iya, betul. Up and down. Nah, kalau keuangan bagaimana sekarang, usaha keuangan gitu? Puji Tuhan, Tuhan selalu bukakan saya, selalu cukup untuk saya dan anak-anak. Saya selalu cukup ya? Iya. Tuhan sediakan yang terbaik ya? Betul, betul. Jadi Ibu ini sekarang menjadi tulang punggung untuk keluarga begitu ya? Iya, betul. Namun Tuhan benar-benar beri jalan yang luar biasa ya Bu ya? Iya, luar biasa. Kalau saya ceritakan banyak sekali kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Anak-anak ini masih ada yang balita juga ya Bu ya? Iya, yang masih kecil, masih umur 4 tahun. Masih 4 tahun. Berapa total anak Bu? Sorry. 3 ya, oke. Iya, baik, tapi semua tetap di dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna walaupun masih ada proses yang harus dijalani ya. Iya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya, baik. Bagaimana setelah Ibu mengikuti komunitas PD Victory juga dengan perkenalan dengan Ibu Eli, apakah ada banyak sekali perubahan atau cukup membantu? Banyak sekali dari penguatan-penguatannya Bu Eli, dari mulai bisu tuli, itu selalu saya terapkan. Banyak sekali, Pak Frans. Banyak yang Ibu alami ya. Iya. Dari diri Ibu sendiri ada perubahannya seperti apa? Dari diri Ibu sendiri menjadi pribadi seperti apa? Saya lebih menjadi pribadi yang lebih sabar terhadap anak maupun terhadap suami, dan saya lebih menjaga lidah saya. Karena lidah ini sangat berbahaya. Jadi kalau seandainya pun anak-anak, kadang saya sendirian terasa berat itu, terkadang pengen marah atau apa itu yang saya tekan dan saya kekang, dan saya minta selalu, Tuhan tolong jaga lidah saya, jangan sampai melukai anak-anak saya walaupun orang tuanya masih dalam pergumulan. Gitu. Oke, baik, tetap setia aja sama suami ya Bu ya, walaupun apa yang dijalani nggak mudah ya. Oke. Terima kasih. Terima kasih Bu NN yang sudah menjadi berkat buat kita semua. Berikan tepuk tangan bagi kemuliaan nama Tuhan sekali lagi ya. Baik.